10, 5, 3, 2, 1, release, release, release. Ignition. Good control. Trimming, that's pulling the nose up. And trim is set. We're now traveling at approximately Mach 1.4. There's max Q, that's the maximum dynamic pressure on the vehicle. Those on board are experiencing about 3 Gs at the moment. The trim is complete and Unity is in the vertical, headed toward space. Mach 2. Mach 2.8, rocket motor cutoff. Amazing. All right. Predicted apogee today is 275,000 feet. That's 84.3 kilometers. Incredible. Our mission specialists have been cleared to unstrap and enjoy the zero-G experience. This is amazing. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di session kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang penerbangan antariksa ya. Jadi video yang baru saja kita saksikan itu adalah video liputan dari penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan Virgin Galactic dengan menggunakan pesawat luar angkasa mereka yang bernama Spaceship Two. Minggu lalu pada tanggal 29 Juni mereka melakukan penerbangan antariksa keluar angkasa yang pertama kali membawa turis. Jadi ini sesuatu yang cukup bersejarah barangkali ya, di mana untuk pertama kalinya dilakukan space tourism. Nah, untuk penerbangan dari Virgin Galactic ini sendiri ya, selain banyak hal yang pertama yang mereka lakukan, tidak hanya dari segi turismenya saja, tapi juga dari teknologi yang mereka terapkan itu banyak yang inovatif dan tidak mungkin kita bahas satu persatu, tapi mungkin hanya ada 2 saja yang mungkin akan kita berikan penekanan di sini ya. Yang pertama adalah dari caranya mereka launching pesawatnya. Jadi mereka meluncing pesawatnya itu dengan model menggendong pesawat luar angkasanya. Ini Spaceship Two ini adalah pesawat luar angkasanya. Dia digendong oleh pesawat mothership-nya ini ya, yang bernama White Knight 2. Jadi sebagai satu kesatuan mereka take off dari landasan pacu biasa, kemudian terbang layaknya seperti pesawat terbang yang lainnya ya. Jadi ini akan digendong sampai ketinggian sekitar 15 km ya. Kemudian Spaceship Two ini akan dijatuhkan, dilepas, dan dia akan meluncur sendiri ke luar angkasa. Sedangkan pesawat penggendongnya ini akan kembali mendarat di landasan pacu. Nah, itu satu yang berbeda dari mereka. Yang kedua, nanti kita lihat bahwa sistem ekor dan sistem sayap dan ekor ini bisa dilipat. Ya, ini bisa dilipat. Ini sesuatu yang juga baru diterapkan pada pesawat luar angkasa. Nanti kita akan lihat apa fungsinya itu ya. Nah, kalau kita bicara penerbangan luar angkasa, tentu saja secara keseluruhan sesuatu yang berbahaya ya, mengandung resiko yang luar biasa. Tapi ada satu fase yang dianggap paling berbahaya, yaitu fase ketika pesawat luar angkasanya itu kembali masuk ke atmosfer bumi. Itu disebut re-entry, jadi masuk kembali. Nah, apa saja bahaya yang bisa terjadi? Pertama, dia karena bergesekan dengan partikel gas di atas. Nah, gesekan dengan gas-gas itu menyebabkan panas, sehingga kulit pesawatnya itu, kulit wahana luar angkasanya itu bisa membara kayak arang ya, gitu. Itu satu bahaya. Bahaya kedua adalah menyangkut stabilitas. Jadi
ketika dia masuk ke atmosfer bumi, itu bisa mengalami perubahan stabilitas yang lumayan besar ya, sehingga ada masalah kontrol. Ya, itu yang mesti ditangani. Nah, di masa lalu ada dua cara yang ya kita anggap konvensional ya yang diterapkan. Yang pertama adalah dengan memakai kapsul. Jadi kapsul ini adalah wahana luar angkasanya, di mana para astronotnya itu ada di dalam kapsul. Kemudian ketika mereka kembali ke bumi, kapsul ini intinya jatuh saja ya, jatuh ke dalam bumi tanpa dikontrol secara aktif. Dia hanya jatuh seperti meteor yang jatuh. Nah, yang membuat dia stabil adalah bentuknya ini, bentuk menyerupai cone ini ya. Ini diketahui memberikan stabilitas yang baik ya. Ini cara yang paling konvensional. Kemudian cara berikutnya itu adalah dengan menggunakan benda yang bersayap, dan ini diterapkan oleh Space Shuttle yang dimiliki Amerika ya, di mana mereka mengembangkan sistem di mana pesawat luar angkasanya itu bisa kembali ke bumi dan mendarat di runway biasa seperti pesawat terbang. Kalau sistem yang lama memakai kapsul, itu dia tidak bisa mendarat di runway, jadi dia harus menggunakan parasut, kemudian dijatuhkan di lautan atau di padang pasir atau padang gurun begitu ya, kemudian baru di recover. Tapi dengan sistem Space Shuttle ini dia bisa kembali ke landasan dan mendarat seperti pesawat terbang pada umumnya. Nah, tapi tentu saja ada resikonya, yaitu apa? Kalau ada sayap seperti ini kan sayap benda yang berbentuk pipih. Benda yang berbentuk pipih itu biasanya lebih rentan untuk terbakar dan meleleh ketika kena panas. Ya, jadi bagian yang agak tajam di depannya itu dia akan mengumpulkan panas lebih sehingga ada risiko dia bisa meleleh. Dan tidak hanya itu saja, ini pesawat bersayap seperti ini itu butuh kendali secara aktif ya, ketika memasuki re-entry itu harus dilakukan pada suatu sudut yang tertentu. Sebab kalau dia sudutnya meleset, itu panasnya akan berlebihan sehingga pesawatnya ini akan lebih gampang meleleh. Jadi sesuatu yang sulit, dan kita tahu itu menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan Space Shuttle Columbia di awal tahun 2000-an. Ketika itu dia re-entry, kemudian karena rentetan peristiwa yang terjadi sejak launching, dia mengalami kecelakaan, dia terbakar ketika re-entry sehingga menewaskan ke-7 astronotnya ya. Nah, ini adalah dua cara yang konvensional. Jadi sekarang ini ada dua perusahaan swasta yang memang mengembangkan bisnis untuk space tourism. Selain Virgin Galactic yang sudah kita sebutkan tadi, ada satu lagi perusahaan bernama Blue Origin. Ini mengembangkan satu sistem yang berbeda dari Virgin Galactic dengan memakai pesawat yang mereka sebut New Shepherds. Ya. Ini memiliki mission profile yang mendekati sistem konvensional, yaitu dengan menggunakan roket, di mana dia diluncurkan dari landasan launching pad roket, ya, kemudian mengarah vertikal, kemudian pada ketinggian tertentu kapsulnya ini akan dilepas, kemudian roketnya itu akan kembali dan mendarat lagi di tempat dia take off awalnya ya. Nah, ini sistem pendaratan roket ini juga sesuatu yang inovatif ya. Ini dipelopori oleh SpaceX ya, di mana mereka mengembangkan sistem roket itu bisa kembali ke landasannya. Dengan sistem yang demikian, roket ini bisa langsung dipersiapkan untuk penerbangan berikutnya. Jadi ini menekan cost luar biasa ya. Nah, sedangkan kapsulnya itu akan meluncur ke space, ke luar angkasa itu tanpa power, tanpa propulsi, ya, tanpa mesin. Dia hanya dari momentumnya dia akan melaju sendiri ke atas. Ini sama seperti kalau kita melempar bola ya. Bolanya akan naik sampai ketinggian tertentu, kemudian dia akan mulai turun. Ya, turun masuk kembali ke atmosfer, kemudian dengan menggunakan parasut dia akan jatuh di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian dari situ dia akan di recover ya.
And it looks to have been a successful main engine cutoff with the vehicle traveling at more than 2,000 miles per hour and 200,000 feet of altitude. Our next milestone will be separation of the crew capsule and the booster for zero G. Capcom will momentarily cue the astronauts to unbuckle their harnesses after separation, and we'll be listening in. In the meantime, Sarah, Vanessa, Kobe, Mario, Clint, and Steve, welcome to space. Congratulations. Oke, nah di sini kita lihat ya itu kapsul sudah mulai dilepas dari roketnya. Kemudian dari sini kapsul itu akan terus meluncur ke atas, sedangkan roketnya akan kembali ke bumi. All 6 crew of the Titanium Feather, they just officially became astronauts with an apogee well over 100 kilometers, the internationally recognized boundary line of space. Both the crew capsule and booster are now descending. We saw the forward fins deploy there in the shot. Oke, jadi di sini kelihatan ya roketnya itu sudah mulai kembali ke bumi, jatuh lagi, dan dia sudah mengeluarkan sayap atau fin, bukan sayap. Dia sudah mengeluarkan siripnya ya, ini dipakai untuk mengontrol gerakannya ketika dia kembali ke bumi. Returning from space and entering the atmosphere. Great close-up of the BE-3 engine. There it is, engine ignition, engine relight coming in for a landing. Booster touchdown. Welcome back to Earth, New Shepard. For a lot of us at Blue, this moment in flight is one of our proudest moments, really showcasing what the BE-3 engine and the New Shepard booster are capable of. Really just incredible engineering. So as we come in here softly for a landing, those landing systems will engage, measuring the height. Nah, ini adalah kapsulnya ya, dia kembali dengan memakai parasut. Ini adalah metode yang konvensional. Jadi dia mendarat di padang gurun ya, kemudian harus di-recover. Above the ground to fire that innovative retro thrust system that kicks up the dust but makes for a very soft landing. Oke, jadi yang barusan itu adalah sistem yang dipakai oleh Blue Origin. Nah, sekarang kita akan lihat yang dipakai oleh Virgin Galactic ya dengan Spaceship Two. Jadi diawali dari landasan pacu. Dia kemudian take off ya, jadi mothership-nya itu membawa Spaceship Two ini ke ketinggian tertentu. Kemudian pada ketinggian kira-kira 15 km ini ya, kemudian Spaceship One itu dilepas, kemudian dia akan menyalakan mesinnya, roket, dan akan menukik ke atas, kemudian melaju ke atas secara vertikal, ya. Kemudian di atas ini dia akan mematikan mesinnya juga. Nah, ini akan kita lihat nanti yang membuat sistem ini sangat inovatif, yaitu dia memutar ekornya itu ke atas, melipat ke atas. Nah, ini smart ya. Smart, dan saya kagum dengan sistem ini. Ada dua fungsi sebetulnya. Pertama, dia dengan memutar ekornya itu ke atas, yang terjadi adalah pesawatnya ini akan salto ke arah belakang ya. Ini karena prinsip hukum kekekalan momentum sudut. Ya, jadi karena momentum sudutnya harus tidak berubah ketika ekornya dilipat, itu menyebabkan pesawatnya itu akan memutar ke belakang. Nah, dengan memutar ke belakang ini, kita lihat bahwa kabinnya itu, jendelanya itu menghadap ke bawah. Ini memberikan view atau pemandangan buat orang yang berada di kabin. Karena tujuan mereka ke atas kan ingin melihat bumi dari atas. Jadi ini suatu sistem yang cerdas menurut saya ya, dengan memanfaatkan hukum dasar di fisika. Nah, kemudian dia akan terus melaju, terlontar ini tanpa ada mesinnya mati. Jadi dia terlontar ke atas itu hanya berdasarkan momentumnya aja.
Nah, kemudian mencapai titik tertinggi, nah dari situ dia akan mulai jatuh, ya. Dia akan mulai jatuh dan mulai re-entry. Ini memasuki atmosfer bumi kembali. Nah, dalam perjalanannya turun ini, dia kan masih tetap salto ya. Salto sampai dia pada posisi kabinnya menghadap ke atas lagi. Nah, disinilah fungsi dari ekor yang dilipat ini berperan ya, fungsi kedua. Yaitu sambil pesawatnya ini jatuh, dia ini menstabilkan. Nanti kita akan lihat videonya dan saya akan jelaskan lagi. Kemudian pada ketinggian tertentu, ekor ini dikembalikan, diluruskan lagi ke belakang, kemudian dia terbang. Ini sebagai glider. Ini terbangnya gliding. Gliding itu artinya tidak pakai mesin. Jadi selama dia turun ini sampai dia mendarat lagi, itu tidak pakai mesin seperti glider. Pilot itu hanya memanfaatkan gravitasi bumi, kemudian mendarat di landasan tempat dia take off awalnya. Oke, di video berikut ini kita akan lihat liputan perjalanan Spaceship Two ke luar angkasa yang dilakukan minggu lalu. And having, looks like a great time, of course. Yep. The feather is moving, as you can see. Nah, di sini kita lihat bahwa ekornya ini sudah dilipat dan pada saat yang bersamaan kita lihat badan pesawat ini berputar ya ke arah ke belakang. Ini melakukan salto ke arah belakang. See, starting that backflip maneuver I spoke of, the feather is now fully up. Amazing. Right. We have achieved apogee at 85.1 kilometers or 279,000 feet. Nah, ini mereka sudah berada di apogee atau titik tertinggi. The pilots are currently completing the backflip maneuver, orienting the vehicle for re-entry. Oke, jadi setelah mereka melewati titik tertinggi dan pesawat ini akan menyelesaikan manuver saltonya, kemudian akan bersiap untuk kembali ke bumi. Now, just before 0.1 Gs, the pilots will give that return to seats call to the mission specialists. And our training team has worked this portion of the flight out so that it's very natural and intuitive for our passengers. You know, when we talk about space travel, a lot of people know and they expect the boost portion of flight to be loud and thrilling, and of course it is. But what's interesting is that the reentry is actually very similar. So as supersonic air flowing over our vehicle in the feathered configuration, shock waves form on top of the cabin, and those are... Nah, ini sudah re-entry ya, jadi pesawatnya ini dalam posisi jatuh ke bumi ya. Jadi kita lihat bahwa orientasinya sudah sudah tidak terbalik lagi, jadi kabinnya sudah di atas. Nah, ini dalam posisi jatuh ini. Kita lihat bahwa mesinnya tidak nyala, dia hanya jatuh seperti barang yang dijatuhkan saja dari atas ya. Jatuh dan kelihatan sekali bahwa jatuhnya itu stabil. Nah, inilah fungsi kedua dari ekor yang bisa dilipat ini. Jadi ekor yang bisa dilipat ini, ketika dalam posisi dilipat ini, dia membuat pesawat ini menjadi stabil ketika dia jatuh. Stabil itu artinya apa? Artinya pesawatnya tidak jumpalitan, dia tidak berputar, tapi turun dengan posisi yang stabil. To those inside. And for those of you on site here at Spaceport America watching from the ground, you should hear a double sonic boom as Spaceship Unity once again breaks the sound barrier. We're currently at Mach 2.5. Incredible. And just back to 1G as we begin re-entry. And those views are just absolutely amazing. Nah, kita lihat ini masih dalam posisi jatuh ya. Jadi kelihatan dia seperti melayang-layang di angkasa ya. Dia dalam posisi turun ke bawah ini. That's right. We're at 61,000 feet now, continuing to descend in the feathered configuration. When we get down to about 53,000 feet, the pilots will command lower of the feather again and reconfigure the vehicle back into a glider. Oke, video liputan dari perjalanan minggu lalu itu menurut saya kurang jelas menunjukkan proses ketika pesawatnya itu melipat ekornya, kemudian dia salto keluar angkasa, kemudian dia kembali ke atmosfer bumi ya. Itu tidak terlihat jelas di video minggu lalu.
Tapi ini saya akan perlihatkan video dari trip yang mereka lakukan tahun lalu. Ini perjalanan perdananya dengan membawa manusia ya. Pada saat itu pemilik dari Virgin Galactic, Richard Branson itu ikut dalam perjalanan perdana mereka. Dan mungkin karena perjalanan perdana, jadi liputan dokumentasinya itu lebih lengkap. Nah, ini akan kita lihat bagaimana pesawat Spaceship Two ini melakukan salto ya ketika dia memasuki luar angkasa. The view is incredible. Check that out. We can see Mexico. Spaceship Unity, welcome to space. Copy, base. $1 million view. G. Virgin Galactic has shown that when Oke, di sini kita lihat lebih jelas ya bagaimana pesawat ini jatuh. Ini dalam proses jatuhnya dia, kita lihat ekornya itu masih terlipat ke atas. Dan ekor yang terlipat ke atas itu memberikan kestabilan bagi pesawat ini. Jadi dia akan terus jatuh dalam posisi ini sampai suatu ketinggian tertentu, kira-kira 50.000 mil, ya, atau kira-kira 15 km. Kemudian ekor itu akan dibuka lagi ke arah ke belakang, kemudian dia akan turun gliding, mendarat di landasan pacunya. set off on challenging but important adventures, exceptional people come forward to join the journey. People who are consistently by your side and on your side. People who share your dreams and people who help make them reality. Rolling to the right. Complete. Oke, ini ada info tambahan ya, mungkin akan berguna bagi kita semua. Ini menyangkut definisi dari luar angkasa. Sebetulnya luar angkasa itu dimulai dari mana? Ada dua sudut pandang. Ya, yang pertama itu adalah definisi yang diakui secara internasional. Yang diakui sebagai luar angkasa itu pada ketinggian 100 km ke atas. Jadi yang disebut Kármán line ini ya. Ini definisi internasional. Nah, ada definisi yang lain yaitu yang berlaku di Amerika atau di sebagian institusi di Amerika bahwa mereka mengakui yang namanya space itu pada ketinggian sekitar 84 km, 82, 84 km ke atas. Nah, Spaceship atau Virgin Galactic ketika mereka melakukan eksperimen atau uji coba dengan prototipenya disebut Spaceship One. Mereka melakukan uji coba itu sampai ketinggian di atas 100 km. Jadi secara teknologi mereka sudah menunjukkan mereka mampu melakukan itu. Dan New Shepard ini konsisten sampai saat ini melakukan pada ketinggian 100 km ke atas ya. Nah, tapi kita lihat bahwa Spaceship Two ini yang membawa penumpang bayarnya yang komersil itu membatasi penerbangannya pada ketinggian 80.000 ke atas saja, tidak sampai 100. Jadi mereka memakai definisi di Amerika, tentu saja akan membuat perjalanannya mungkin sedikit lebih simple dan mungkin sedikit lebih cost efficient dan juga mungkin sedikit lebih memberikan keselamatan ya, menjamin safety. Tapi saya tidak tahu pertimbangannya apa, tapi saya rasa pertimbangan yang praktikal saja ya, bahwa intinya mau dilihat dari 80 km atau dari 100 km, view ke bumi itu sama-sama indahnya. Dan
yang ada di pesawat tentu tidak bisa membedakan ya ketinggian berapa ini. Oke, itu sedikit info tambahan ya. Oke, sekarang kita kembali ke pesawatnya sendiri nih ya. Jadi ini ketika pesawat itu melakukan re-entry ya, itu pada posisi di mana ekornya itu terlipat ke atas, dan ini fungsi utama dari ekor itu sebetulnya adalah untuk re-entry ini. Nah, tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa re-entry itu menjadi bagian yang paling kritis ya dalam pesawat luar angkasa ketika mereka kembali dari ruang hampa udara, kemudian masuk ke atmosfer bergesekan dengan udara. Fenomena aerodinamika itu bisa membuat pesawat itu tidak stabil. Jadi selain panas juga dia bisa tidak stabil. Jadi bisa berputar seperti ini ya. Bisa juga mungkin berputar salto. Bisa juga bergerak spiral seperti ini, tapi susah dikontrol. Nah ini Virgin Galactic mengadopsi cara dengan melakukan ekor itu dilipat ke atas, ini memberikan stabilitas. Nah ide ini didapat dari mana? Ya, ide ini didapat dari dunia bulu tangkis. Nah sekarang saya akan jelaskan bagaimana bulu tangkis bisa memberikan kontribusi ke desain pesawat luar angkasa. Jadi teknik melipat ekor itu terinspirasi dari prinsip kerja shuttlecock yang dipakai di bulu tangkis ya. Nah, ini akan saya jelaskan mengapa demikian. Oke, desain shuttlecock yang dipakai di bulu tangkis itu diketahui memiliki karakteristik yang sangat stabil. Ini yang dikenal dengan nama shuttlecock stability atau stabilitas shuttlecock. Itu artinya apa? Artinya itu ketika shuttlecock itu dipukul, dia akan cepat berbalik arah dan kepalanya itu akan mengarah ke arah yang diinginkan oleh pemain itu. Dan itu sangat stabil. Jadi ketika dia melaju ke arah yang diinginkan itu, dia tidak berputar, dia tidak melintir, tapi dia terkontrol dengan baik. Sehingga pemain itu bisa menempatkan shuttlecock itu di titik atau di lokasi yang dia inginkan. Nah, kita lihat ya bagaimana dia, begitu dia dipukul, dia akan cepat sekali berbalik arah. Ya, dia akan melaju ke arah yang diinginkan. Nah, ini adalah snapshot dari lintasan shuttlecock ketika dia dipukul ya. Awalnya dia kepalanya menghadap ke arah kiri. Kemudian begitu dia dipukul, dia dengan cepat berubah arah ya. Kepalanya sekarang mengarah ke arah kanan. Dan kemudian dia langsung menstabilkan dirinya dan melaju ke arah yang diinginkan oleh pemain. Nah, ini memang didesain demikian ya. Jadi stabilitas itulah yang diadopsi oleh Spaceship Two. Oke, jadi demikianlah kontribusi bulu tangkis ya pada desain Spaceship Two ini. Nah, ketika ekornya terlipat seperti ini disebut sebagai posisi feather atau posisi bulu. Jadi benar-benar mengadopsi istilah yang dipakai di shuttlecock ya. Jadi ini disebut posisi feather. Fungsinya adalah menstabilkan ketika pesawat ini jatuh. Ide shuttlecock stability itu sendiri bukan ide yang baru ya. Jadi di kalangan praktisi penerbangan itu sudah sejak lama juga ada usulan untuk memakai prinsip kerja shuttlecock dalam re-entry pesawat luar angkasa. Tapi mungkin baru pada desain Spaceship Two atau Spaceship One sebelumnya ya, ide itu bisa diterapkan pada pesawat yang sebenarnya ya, bukan hanya di atas kertas, tapi pada pesawat yang benar-benar beroperasi. Dan dibutuhkan waktu yang lama bagi Virgin Galactic untuk menyempurnakan konsep ini. Jadi hampir 20 tahun ya mereka mengembangkannya. Dan perjalanannya itu, dalam pengembangannya itu tidak selalu mulus tentunya ya. Jadi bahkan mereka sempat mengalami suatu kecelakaan yang luar biasa, di mana ketika mereka sedang menguji mekanisme feather ini, mekanisme sayap yang dilipat ini, terjadi kecelakaan sehingga pesawatnya itu hancur ya, itu Spaceship One hancur dan salah satu pilotnya itu meninggal. Dan kejadian kecelakaan itu tentu saja menyebabkan keterlambatan yang cukup signifikan ya bagi program ini.
Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai kontribusi dari bulu tangkis ke revolusi penerbangan dunia antariksa ini. Semoga yang saya sampaikan di sini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.